Tuhan. Selamat pagi. Selamat kembali dalam kasih Yesus. Kita undang semua berdiri dan kita mulai ibadah ini. Kita puji, kita muliakan Tuhan. Dan kita awali dengan pujian.
Ako isang
kalau tidak ada, saya ada sedikit kesaksian. Saya ingat waktu Pak Rahmat bilang bahwa yang mengenal Tuhan Yesus tidak dari kecil. Sama Pak, saya juga gitu. Saya dari keluarga papa saya sedang Muslim, tapi karena mungkin dari lingkungannya, mama juga dekatnya ke mama dan saya masuknya Muslim. 7 tahun kemudian mama meninggal dan saya ikut papa itu, dan ya masih Muslim juga, dan sampai umur saya 14 tahun. Jika ceritanya saya pindah ke Belize, saya ikut sama Kimbe, ini sebagian tahu ya, Kimbe. Dan di situ saya diajak sama saudara Sidari, adik iparnya. Saya datang ke rumah Tuhan di sini, dan saya ya itu tiap minggu biasa itu datang tapi gimana ya, belum rasanya tuh hati ini belum ini walaupun udah tahu kan Yesus, tapi masih gimana ya, kayak begitu. Jadi itu waktu itu hampir setahun dan saya itu waktu kan kalau berdoa luput ya, dan saya betul berdoa. Waktu itu saya nanya, Tuhan, aku udah di rumahmu, tapi kenapa Tuhan saya masih belum terlalu mengenal Kau, dan ternyata kuasamu. Dan saya dulu saya nangis, benar rasanya hancur sekali. Dan saya menangis, berikan kuasamu, dan Tuhan berikan kuasanya buat saya. Dan saya panggil Yesus, Yesus, sambil nangis terus. Benar-benar waktu itu memperlihatkan kuasa. Dan di situ saya udah benar-benar bahwa itu ada. Dan saya yakin sekali Tuhan itu benar-benar akan besar. Dan setelah itu saya menikah dan punya anak. Dan saya nggak tanya saya lagi dulu kan, selama dulu. Dan sekarang saya dari kecil saya udah didik anak-anak saya menjadi Yesus. Dan terima kasih, saya berdiri di sini juga bukan saya dengan kekurangan saya, dengan keterbatasan saya ingin melayani Tuhan dengan kekurangan saya. Terima kasih. Dari kesaksian saya. Ibu ini kaum wanita, korban wanita. Silakan.
Haleluya. Kata dok sudah selesai deg-degannya. Harusnya hari ini tuh yang menjadi pemimpin pujian adalah Saudari Sinta, tetapi karena dia harus berobat ke Bandung, jadi dia bilang maaf aja saya nggak bisa. Jadi hari Kamis kemarin saya capek, Ciloni masuk Bandung. Mama Eris baru minggu lalu, Ibu Kartini, Ibu Modin lagi ke Kalipantai. Masa saya double itu kan nggak mungkin. Saya tanya tante mau ya, sedikit memaksa. Karena nggak ada lagi. Ini kapan nih Bapak Ibu ini mau melayani Tuhan? Ibu Arianti, siap? Dijadwal? Bulan depan ya Bu? Ibu Vina, siap? Jangan dulu Bu. Kasihan nih ya. Angel sudah mau ujian minggu. Ini sudah ada kangen nanti Bunda Roni udah siap. Makan aja kita disuapin karena gak enak badan, mungkin pahit ya. Aca tuh kalau sakit saya kayak punya bayi lagi. Kalau Aca sakit manjanya, rewelnya ya nggak apa-apa ya coy ya, nggak apa-apa kita saling berbagi kan. Bapak Ibu sudah juga punya anak beda-beda. Ada anak yang kalau sakit tuh mandiri, kayak Moses tuh mandiri. Kalau aja dimarahin, ya Moses tuh kalau sakit mandiri, apa-apa dia sendiri. Tapi kalau anak-anak saya sakit, aduh,
harus suapin, malu-malu aja. Malu-malu sama Geo mas sendiri ya tante ya. Udah gitu kemisnya dia nggak masuk sekolah. Nggak masuk sekolah karena nggak enak badan, nggak saudara. Maksudnya saya nggak masuk sekolah. Tapi hari itu tuh dia nggak mau makan. Tapi ya makan sedikit-sedikit kan. Dikasih apa ya? Oh dia lagi doyan roti. Jadi saya beliin sari roti itu berapa gitu kan. Ya yang penting mah pokoknya kalau anak sakit tuh makan, istirahat, minum obat. Ya betul ya, cincinnya Bu Dokter. Malamnya itu bukan kemis ya. Kemis malam saya masih panas, badannya panas dulu. Dan dia minta ditemenin tidurnya. Untuk gak minta nenek. Kalau minta nenek awal. Iya kan? Nah, Jumat saya ingat banget pas Mama Elis mau kemana ya? Udah ke Bogor ya. Nah, saya kan tidurin dia, saya pindah lagi, saya punya bayi lagi namanya Excel. Untuk dia waktu itu masih sehat. Saya tidur, saya pindah kamar. Pindah kamar. Tapi saya Jumat subuh saya terbangun jam 2. Ingat kaca. Saya keluar, saya raba badannya panas saudara. Cuma nggak panas tinggi, cuma panas lah. Saya pikir 39 derajat lah. Nah, di situ saya tuh sebenarnya secara fisik mau tidur di situ gitu. Tapi kayak ada yang mendorong, ayo kamu berdoa. Mumpung di sebelahnya itu kan kosong ya saudara. Dengan ngantuk ya saudara, saya paksakan badan saya, tubuh jiwa saya untuk berdoa. Tadinya ya saya tahu lah paling habis berdoa paling lama-lama ketiduran gitu kan. Tapi tiba-tiba jam 2:15 saya tuh seperti Tuhan menyanyi ramah-ramahnya. Jadi apa? Terjaga. Benar-benar saya merasakan kuasa Tuhan tuh benar-benar mengalir. Saya nangis. Aja kan dalam sakit ya. Saya minta kesembuhan dari Tuhan. Walaupun dia panasnya baru hari kedua ya. Dan itu saya bawa dia ke Dokter Lisa. Saya nangis loh. Ketika saya menangis, saya ingat papi saya dulu kalau nangis, dia ambil air matanya, dia oleskan di kepala. Saya itu belum sembuh. Tuhan itu ada dua caranya menyembuhkannya, langsung sembuh ketika di KKR tuh yang lumpuh bisa berjalan, nah itu bisa. Tapi yang kedua cara Tuhan sembuhkan berangsur-angsur. Jadi jangan ketika kita berdoa belum sembuh jangan ngambek. Tapi pada akhirnya nanti akan berakhir dengan kesembuhan. Saya nangis pagi itu nggak ngantuk saudara. 45 menit lah kurang lebih saya berdoa kepada Tuhan. Saya olesin, saya nangis, saya olesin. Mana aja mau matanya, mau kepalanya, mau tangannya, mau kakinya, saya olesin dengan tetesan air mata saya. Dan puji Tuhan, berangsur-angsur di minggu itu tasnya sembuh. Ada E-nya. Tasnya sudah sembuh. Adiknya kena. Tadinya dia sombong saudara Exxon. Papi sakit, tas kakak aja sakit. Tinggal kita yang nih jagoan. Hari Sabtunya dia mulai anget. Sabtu sore dia udah mulai anget. Wah bahaya nih kalau acak panas nggak masalah ya, karena nggak ada riwayat step. Tapi kalau Exxon tuh saya suka trauma kalau dia panas gitu. Walaupun udah 5 tahun ke atas katanya dokter sudah nggak step gitu. Cuman masih ada deg-degannya gitu. Nah, Sabtu dia anget tapi masih mau makan. Minggunya udah kelihatan ya, lemes badannya Bapak Ibu Saudara lihat di hari Minggu tuh udah lemes, makan udah ya masuk cuman nggak banyak. Hari Seninnya dia tuh makan masih masuk, tapi pas mau ke sekolah muntah di tenggorokan. Memang dia ada gejala amandel gitu. Muntah banyak saudara, tapi dia mau sekolah gitu. Hari Selasanya dia masih baik-baik saja, cuma udah anget, udah makannya udah sedikit. Hari itu kan biasa doa malam gitu hari Selasa. Dan mau tidur tuh biasa aja gitu, maksudnya tuh ya biasa dia cuma alat aja gitu. Tapi pas jam 11
semakin melihat betapa Tuhan itu baik. Amin. Pagi ini kita mau belajar tentang hidup yang bijaksana. Tante sakit? Doain om. Sambil nyanyi om, doain. Hadir. Puji Tuhan. Mazmur 90 ayat 3. Kasih minum om. Mazmur 90 ayat 3. Engkau mengembalikan manusia kepada debu dan berkata, kembalilah hai anak-anak manusia. Ayat 4. Sebab di matamu 1000 tahun sama seperti hari kemarin, apabila berlalu, atau seperti suatu giliran jaga di waktu malam. Stop dulu. Saudara tahu siapa yang menulis Mazmur ini, doa ini? Ada yang tahu? Kadang-kadang orang Kristen beranggapan bahwa kitab Mazmur ditulis oleh Raja Daud, betul. Tapi tidak semua yang menulis pasal-pasal dalam kitab Mazmur itu Raja Daud. Coba intip di ayat 1. Siapa yang menulis ayat ini? Doa. Udah kembali ke ayat yang tadi. Nah, kenapa kita harus tahu dulu siapa yang nulis? Karena kalau kita tahu siapa yang nulis, kita tahu sejarahnya, bagaimana seorang Musa. Nanti di ayat selanjutnya, saudara akan menemukan kecocokan. Oh iya ya, masuk akal. Karena Musa ngalamin ini, karena Musa ngalamin ini. Ya, ayat 5. Ini Musa yang menulis ya. Engkau menghanyutkan manusia. Mulai masuk akal kan? Musa itu dihanyutkan oleh orang tuanya karena ketika Musa lahir ada pembunuhan besar-besaran di tengah-tengah bangsa Israel. Semua bayi harus dibunuh. Dan orang tuanya memilih untuk menghanyutkan Musa di sungai. Supaya apa? Berharap anak ini bisa selamat. Ya, udah gak diharapkan sebenarnya. Istilahnya orang lain, anak saya pasti mati. Semua udah pada mati. Anak bayi itu dibunuh semua. Dan ketika Musa menulis ini, cocok dengan masa lalunya. Dia dihanyutkan oleh orang tuanya. Ya, sebenarnya Musa udah gak ada harapan lagi, pasti mati lah. Destininya tuh mati. Karena semua bayi-bayi seangkatannya pada mati, semua dibunuh. Mereka seperti mimpi. Tetapi ketika Musa dihanyutkan, saudara tahu ya ceritanya, dia ditemukan oleh siapa? Putri Vina Shopping. Putri Fir'aun ditemukan. Nah ini seperti rumput yang bertumbuh. Tadinya bayi ini sudah mau mati, harusnya dibunuh. Oh raja kalau pemerintah kan harus dilaksanakan. Tapi Musa dapat satu anugerah dari Tuhan, kesempatan untuk hidup. Dan dia menuliskan seperti rumput yang bertumbuh. Tadinya sudah layu mungkin. Coba ayat 6. Di waktu pagi berkembang dan bertumbuh. Ya kan? Coba bayangkan seorang Musa yang tadinya harusnya mati, gak ada harapan, tidak bisa, nggak mungkin, mustahil bisa diselamatkan anak ini. Tapi diselamatkan, ditemukan oleh seorang putri Fir'aun. Dan dia diangkat menjadi anak. Sudah bayangkan, seorang yang tadinya tidak ada harapan diangkat menjadi anak raja. Coba sudah bayangkan, fasilitas segala kemewahan, walaupun dia cuma anak angkat, pasti fasilitasnya berbeda dengan anak-anak seusianya yang di luar kerajaan. Pendidikan yang terbaik, pemikiran yang terbaik, fasilitas semua yang terbaik. Tapi apa yang terjadi? Ayat ini mengatakan, di waktu petang, rumput yang tadinya berkembang menjadi risut dan layu. Sudah tahu kisahnya? Ketika Musa yang sudah beranjak dewasa, dia tahu bangsanya itu sebangsanya itu bangsa Israel.
Dan dia melihat orang Mesir sedang menyiksa, gitu ya ceritanya ya, sedang menyiksa salah satu budak dari Israel. Dia marah karena ada ikatan batin sesama bangsa. Ya, dia bunuhlah orang Mesir itu. Dan tidak lama dari situ Raja Firaun tahu, marah, dan Musa menjadi buronan, keluar dari istana yang mewah. Dia yang tadinya makan enak, hidup mewah, kemana-mana dikawal, kemana-mana mungkin dia mendapat fasilitas yang terbaik. Ketika dia membunuh salah satu orang Mesir, tiba-tiba statusnya berubah dari seorang anak pangeran sebuah kerajaan. Mesir itu kalau sekarang itu adidaya, kayak Amerika, kerajaan paling besar. Tiba-tiba dia statusnya berubah jadi seorang buronan, dikejar-kejar dari narapidana dan dia lari ke padang gurun. Gitu ceritanya. Makanya akan sangat masuk akal ketika kita tahu menulis ayat ini di waktu petang, lisut dan layu. Musa yang tadinya hidup enak, apa-apa dia butuh apa ada, makanan seenak apapun ada, pendidikan setinggi apapun raja pasti berikan kepada anak-anaknya ini. Tapi dalam satu momen seketika statusnya berubah, seperti rumput itu di waktu petang jadi lisut dan layu. Ayat 7. Sungguh kami habis lenyap karena murka-Mu, dan karena kehangatan amarah-Mu kami terkejut. Ayat 8. Engkau menaruh kesalahan kami di hadapan, dan dosa kami yang tersembunyi dalam cahaya wajah-Mu. Tadinya mungkin orang gak tahu kalau Musa berbuat salah membunuh. Tapi ketika raja tahu dia jadi buronan, maka itu seperti dosa yang tersembunyi dalam wajahku. Punya huruf gede, wajah Tuhan gimana sih? Bersinar, penuh kemuliaan. Dosa yang mungkin tadinya gak ada yang tahu, kini semua orang jadi tahu dan Musa jadi buronan. Secara manusia hidupnya hancur, seperti Samo saat ini, ya kan? Istrinya gak tahu gimana, anak-anaknya pasti malu dibunuh. Tadinya dia seorang yang dihormati, betul? Semua keluh. Sudah bayangkan 40 tahun Musa diperkirakan tinggal di sana. 40 tahun kemudian Musa keluar dari istana menjadi buronan, lari ke padang gurun. Nah, 40 tahun dia muter-muter. 70 tahun di sini. Paraman berapa tahun? 64. Siapa yang 70? Omong ya? Omong udah? Oh belum. Nah, Musa ketika menulis ayat-ayat Mazmur ini, mungkin dia lihat di sekitarnya orang yang 70 tahun, 80 tahun sudah pada gak ada. Kalaupun masih hidup, kebanggaannya apa? Sakit, penyakit, kesukaran, penderitaan, mau buang air kecil aja butuh bantuan orang. Mungkin zaman sekarang pakai pampers, makan harus disuapin. Ini Musa ini dalam keadaan titik terendah, sehingga dia menulis begini. Manusia itu istilahnya berlarinya buru-buru. Baru tahun lalu saya mau bertemu dengan Cita ya, masih sehat, masih segar, dan saya tidak melihat dia mengidap sesuatu. Wajahnya masih segar. Tapi ketika kemarin saya mendengar dia terkena kanker stadium 4, benar ayat ini sebenarnya. Hidup manusia itu berlalu buru-buru, betul? Kadang-kadang kita nggak menyadari, tapi Musa di titik terendahnya dia menyadari betapa di usia 70-80 tahun itu sebenarnya dia harus sudah gak ada. Harapannya hancur, masa depannya hancur. Dia tadinya hidup enak di istana, harus di padang gurun panas-panasan, borok-borok bisa hidup enak. Yang ada kekeringan, mungkin dia sempat mengalami kelaparan. Tapi apa yang Musa? Ayat 11. Siapakah yang mengenal kekuatan murka-Mu dan takut kepada kemas-Mu? Ayat 12.
Mungkin ini menjadi ayat favorit dari beberapa saudara di tempat ini. Ajarlah kami berhitung kami sedemikian hingga kami beroleh apa? Hati yang bijaksana. Bukan, oh itu ada Senin, Selasa, Rabu, Kamis. Enggak gitu saudara. Tapi ketika kita mau hidup bijaksana, saudara harus berdoa seperti doamu. Hitung hari-harimu, ajar. Pagi ini saudara bilang sama Tuhan, ajar saya Tuhan untuk menghitung hari-hari, untuk bisa memaknai hidup ini dengan lebih banyak kepada hal-hal yang berarti, menjalani hidup-hidup bijaksana. Hidup yang berarti gak bisa kita dapatkan kalau kita gak hidup bijaksana. Hidup bijaksana dalam hal apa? Banyak saudara. Bijaksana dalam membangun usaha. Saudara kalau mau bangun usaha doa dulu. Pak Yanto waktu dulu buka itu warung, doa dulu gak? Doa, benar. Pantesan usaha jadi gede. Bijaksana dalam membangun karir, bijaksana dalam berinvestasi, bijaksana dalam memilih pergaulan anak-anak muda. Kalian bijaksana dalam memilih pergaulan. Amin Doni? Jangan gitu dong. Lihat itu kayak gimana gitu. Bijaksana kita tahu ya. Minta pimpinan Tuhan, oh saya bergaul dengan siapa saja boleh. Tapi untuk menjalin pertemanan yang dekat, minta Tuhan kita hati yang bijaksana untuk memilih siapa orang yang bisa dekat sama kita. Bijaksana dalam berpacaran. Yang sudah mulai pacaran di sini anak-anak muda. Bijaksana. Jangan bapak-bapak, oh bijaksana dalam berpacaran lagi. Jangan. Jadi ketok sama istri masing-masing. Amin. Aminnya males. Bijaksana ketika saya dan saudara melayani. Dalam pelayanan banyak gesekan. Harus punya hati yang bijaksana. Tonton-tonton aja bisa bikin berantem. Betul? Si A salah, si B kecepatan. Gimana coba? Ya, bijaksana dalam menggunakan waktu. Ini anak-anak muda nih. Gunakan waktu kalian dengan bijaksana. Jangan main handphone sampai larut malam. Amin. Amin aja. Bijaksana kalian gak selamanya muda. Ntar ya laki-laki kan jadi kakek-kakek, yang perempuan jadi nenek-nenek. Kalau udah 40 ya, ini ya anak-anak muda, tanya udah lagi. Bacanya gimana Bun? Kurang jauh itu gak bisa dipungkiri. Karena yang muda-muda jauhnya hitam. Mama kalian masih lagi. Mama kalau baca HP terang banget, tulisannya segede gajah. Ya memang sudah begitu. Usia tidak bisa dibohongi. Makanya bijaksana ketika masih muda. Main HP jangan gelap-gelapan. Kenapa? Supaya tuanya matanya gak cepat rusak. Orang tua itu bawel bukan karena bawel sih benar-benar, tapi karena untuk kebaikan anak. Betul Ibu Arianti? Sudah tersampaikan? Kan kadang-kadang anak muda itu susah banget dibilangin gelap-gelapan main HP. Apa sih anaknya? Doni kalau main HP gelap-gelapan. Tuh, kok Doni gak gelap-gelapan loh? Terang-terangan kan? Tuh, terang-terangan. Jangan mau yang gelap-gelapan. Ibu Suna mau gelap-gelapan atau terang-terangan? Ibu Suna sudah pegang HP. Siapa yang belum punya nomor Ibu Suna? Habis sepeda minta. Nanti dia bingung. Bingung nyimpan. Bikin pribadi. Ya, minta obatnya supaya ada kerjasama yang baik. Kalau saudara butuh jasa Ibu Suna, boleh ya, bisa antar-antar Ibu ya. Sekolah kemana, kalau Bapak Ibu kepepet, saya kalau kepepet minta Ibu Suna jemput aja, jemput ekstra, jemput siapa ya. Nah, pertanyaannya, bagaimana kita memperoleh hati yang bijaksana? Di situ
Kehendak Tuhannya apa? Tuhan ingin membawa membawa umat Israel keluar dari Mesir. Itu kehendak Tuhan. Makanya Tuhan izinkan Musa melakukan kesalahan. Nah, kalau saudara ada hari-hari ini karena kesalahan saudara jadi berubah drastis. Belajar dari Musa. Sangat tahu dari hal ini kita masuk dalam rencana Tuhan. Amin. Kalau masuk dalam rencana Tuhan, walaupun Musa di padang gurun, wis batuknya baru. Coba sekali lagi. Iya, suara kita. Saya merasakan ada pandemi batuk yang di kota-kota. Benar. Sekelas TSA semua batuk, sampai gurunya juga sakit. Diinfus. Ibu Penny itu. Saya belum sempat kayak saya aja batuk. Benar-benar pandemi batuk merajalela di saat satu saudara yang masih sehat, puji Tuhan. Makanya pakai masker kalau bertemu orang yang batuk. Kecuali di gereja. Tuhan jaga semuanya ya, sehat ya. Nah, bagaimana kita memperoleh hati yang bijaksana, itu pertanyaannya. Yang pertama adalah mengerti kehendak Tuhan. Kehendak Tuhan itu sama, membawa bangsa Israel dari, kalau Musa masih di istana nggak bisa. Tapi ketika Musa masuk ke padang gurun, Tuhan tuntun Musa masuk dalam kehendak Tuhan, dalam rencana Tuhan. Dia berubah seorang Musa yang dulunya mungkin malu, seorang Musa yang dulunya tidak mau berani, dia ubah Musa jadi seorang yang mau berani, dan kuasa Tuhan ada dalam hidup Musa. Bagaimana kita memperoleh hati yang bijaksana? Efesus 5 ayat 15 dulu. Coba Ibu Vina tolong bacain ayat 15. Efesus 5 ayat 15. Efesus 5 ayat 15. Karena itu, perhatikanlah dengan seksama bagaimana kamu hidup, janganlah seperti orang bebal, tetapi seperti orang arif. Amin, terima kasih. Boleh saya ganti? Janganlah seperti orang bodoh, tetapi seperti orang bijak. Amin. Karena itu perhatikanlah dengan seksama, perhatikanlah hidup kita dengan teliti, kayak profesor. Ya, janganlah hidup seperti orang bebal, jangan kayak orang bodoh, tapi seperti orang arif atau seperti orang yang bijak. Ayat 16. Dan pergunakanlah waktu yang ada, bijaksana menggunakan waktu. Karena gak selamanya kita sehat mungkin, gak selamanya kita ada di bumi ini. Karena hari-hari ini adalah jahat. Ini Alkitab sudah mencatat kalau hari-hari ini jahat. Kalau kejahatan merajalela, jangan aneh, sudah tercatat dalam Alkitab. Ada anak perkosa orang tua? Jahat, sudah tertulis. Coba ayat 17 dulu. Diulang lagi. Sebab itu janganlah kamu, bodohnya jangan saya dong, biasa aja. Tetapi usahakanlah supaya kamu mengerti kehendak. Amin. Kalaupun kita nggak sampai kuliah, misalnya cuma lulus SMP, cuma lulus SD misalnya, tapi usahakanlah untuk kita nggak bodoh secara rohani. Amin. Kita harus pintar secara rohani, berusaha mengerti kehendak Tuhan. Karena di luar kehendak Tuhan ujungnya sia-sia. Temukan segala kehendak Tuhan dalam setiap kehidupan saya dan saudara. Musa kurang apa? Saya sudah bilang tadi. Musa dididik dengan pendidikan yang terbaik di istana loh, saudara. Semua yang diinginkan oleh orang-orang pada saat itu didapat Musa. Dia jadi anak seorang raja dan ratu, putri Fir'aun. Makanan enak, vitamin yang terbaik itu ada buat dia, pendidikan yang terbaik. Tapi di luar kehendak Tuhan, segalanya sia-sia.
Apakah Musa hanya sampai di umur 70-80 tahun? Sampai umur berapa Musa? Coba baca. Ketika Tuhan mengubah Musa dan masuk dalam kehendak Tuhan. Ulangan 34 ayat 7. Coba Revi baca dengan keras dan lantang dalam tempo yang sesingkat sekali. Ayo Rev. Ulangan 34 ayat 7. Musa berumur 120 tahun ketika ia mati, matanya belum kabur dan kekuatannya belum hilang. Amin. Bukan di usia 70-80 tahun seperti yang dia sempat tulis. Musa berumur 120 tahun. Apakah Musa ketika meninggal pikun? Pikun? Terus jalannya udah. Ketika dia mati, matanya belum kabur. Mungkin sudah begini ya bacanya, mas sudah begini. Cuma belum kabur. Dan kekuatannya belum hilang. Orang yang tadinya sudah gak ada harapan lagi jadi buronan, ketika masuk dalam kehendak Tuhan, Tuhan bisa ubah segala sesuatu 180 derajat. Musa dibangkitkan, semangatnya dipakai Tuhan, bahkan usianya sampai 120 tahun. Dan dia belum pikun. Dia masih sehat ketika dia mati. Menjadi iman saya dan saudara, di hari tua saya dan saudara, amin, kita masih sehat, kita belum pikun, kita masih tahu duit. Ada ya kakek nenek ditipu sama cucunya, itu 1.000 nek, sini buat saya aja, padahal 100.000. Kita tak kayak gitu. Kita akan menua dengan sehat, sesehat-sehatnya dalam nama Yesus. Katakan amin. Amin. Ketika saya dan saudara menutup mata, kita menutup mata dalam keadaan sehat. Kalau Tuhan izinkan sakit, tapi kita belum pikun, kita bertemu dengan pencipta kita dengan kekuatan. Amin. Orang yang sempat ada di titik terendah mungkin hampir menyerah. Ada di sini Bapak Ibu Saudara yang hari-hari ini hampir menyerah. Ibu Sutina hampir menyerah? Enggak. Baru dia curhat. Anak saya mau main hampir menyerah. Dari pagi kita malam-malam ketemu pagi. Kalau sudah semua ibu lakukan, berdoa sampai yang mempunyai jiwa anak kita. Amin. Kita kadang-kadang menghadapi masalah sudah dalam titik terendah kayak Musa. Sudah gak tahu lagi mau apa. Pagi ini berendam pada pengadilan Tuhan. Hidup ini akan semakin berarti ketika kehendak Tuhan itu kita jalan. Dan cari kehendak Tuhan dengan sabar. Misalnya cari jodoh yang belum punya pasangan. Belum punya jodoh. Revi nanti habis kuliah punya jodoh, Made punya jodoh, Kak Angel, Aca. Cari jodoh yang sesuai dengan kehendak Tuhan. Udah didoain sampai mentok. Depan aja ditabrak aja. Cantik aja. Tapi namanya siapa dong? Jamilah, Siti Aminah. Ya, semua yang di luar kehendak Tuhan, di anak muda sia-sia. Kalian mungkin boleh cinta mati, tapi cinta matimu hanya buat Tuhan Yesus. Dan bagaimana supaya kita mengerti gimana sih kehendak Tuhan dalam hidup kita, supaya kita punya hati yang bijaksana. Itu kembali ke Efesus tadi. Coba buka lagi dong. Efesus 5 ayat 17 dalam bahasa Indonesia sehari-hari. Di situ dikatakan, jangan bodoh, tetapi selidikilah apa yang dikehendaki Tuhan. Itu dalam Alkitab bahasa Indonesia terjemahan sehari-hari. Kalau Bapak Ibu Saudara punya, itu di situ dikatakan jangan bodoh, tetapi selidikilah apa yang dikehendaki Tuhan. Saya boleh ganti, selidikilah firman Tuhan.
Ada yang tiap hari rutin baca Alkitab? Selidikilah apa yang Tuhan kehendaki, yaitu firman Tuhan. Kadang-kadang jemaat kan maunya terima janji. Yang pusing hamba-hamba Tuhan yang berdiri di sini tiap hari belajar untuk khotbah Rabu, khotbah Sabtu, khotbah Minggu. Jemaat tinggal apa? Malam. Iya ya, benar ya. Oh iya ya, betul ya. Saya jadi terbuka. Yang buyung siapa? Yang berdiri di sini menyelidiki firman Tuhan, belajar. Bapak Ibu Saudara, gak ada kan yang baru kemarin terima Tuhan Yesus? Minimal sudah 2 tahun, 3 tahun, 5 tahun, 10 tahun, 15 tahun. Bukan lagi saatnya Bapak Ibu Saudara disuapi. Bapak Ibu Saudara bukan bayi rohani. Engkau sudah bertumbuh menjadi anak rohani dan jadi dewasa rohani. Tugasnya apa? Selidiki firman, baca firman. Loh saudara, kalau mau jadi bayi terus coba, anak bayi Aca aja yang sudah segede gitu minta disuapin kan malu-maluin ya. Kalau masih bayi gak apa-apa. Bapak Ibu Saudara, saya sudah 10 tahun, 15 tahun ikut Tuhan, tapi masih disuapin. Kan lucu. Punya kerinduan untuk menyelidiki Alkitab, membaca tentang Musa. Nanti pulang gereja saya mau baca tentang Musa semuanya. Jadi kita ngerti, pikiran terbuka, kehendak Tuhan yang masuk dalam hidup saya dan saudara. Jangan terima janji aja. Cukup hari Minggu, hari Rabu dan Sabtu saudara terima janji. Tapi dari Senin, Selasa, Kamis, Jumat saudara selidiki apa yang disebut kehendak Tuhan itu di dalam firman Tuhan. Banyak orang Kristen dapat firman Tuhan, enaknya di mana? Di TikTok aja. Senangnya di TikTok. Hidupnya itu aja, gak mau menyelidiki ini latar belakangnya apa, ini siapa yang nulis, ini waktu itu kejadiannya gimana. Kan orang kalau jadi ngerti bisa ngerti, masuk akal. Banyak orang Kristen bukan gak tahu bagaimana caranya baca Alkitab, kan? Tapi malas. Gitu? Yang lain dari mana orang? Kita punya Tuhan yang sempurna, yang merancangkan segala yang terbaik. Asalkan Tuhan bersama saya dan saudara di dalam kita akan melakukan perkara yang luar biasa. Tuhan, Kau sempurna. Amin. Dalam rencanamu dan karyamu,
Saudara mengalami persoalan yang tidak mungkin mustahil bagi saudara untuk melewatinya. Saudara mungkin seperti Musa yang sudah tidak punya pengharapan. Saudara mungkin merasa masa depan saudara sudah hancur. Ada yang mungkin merasa sakit penyakit saudara sudah membuat saudara kehilangan segala-galanya. Tetapi pagi ini, ketika engkau mau hidup menjadi orang yang bijaksana, berdoalah seperti Musa berdoa. Ajar kami Tuhan menghitung hari-hari kami, agar kami beroleh hati yang bijaksana, agar kami mengerti kehendak Tuhan dalam hidup saya dan saudara. Minta sama Tuhan pagi hari ini. Engkau bukan menyembah Allah yang mati, Lord. Engkau menyembah Allah yang hidup, Allah yang mendengar, Allah yang mampu melihat sampai ke dalam hati. Dia tahu isi hatimu pagi hari ini. Dia tahu kekalahanmu. Dia tahu segala kekhawatiranmu hari-hari ini. Dia tahu kalau engkau mengalami persoalan. Dia tahu kalau engkau mungkin sudah lelah dengan sakit penyakit. Dia tahu mungkin engkau sering lelah dengan pekerjaanmu, dengan usahamu. Dia tahu. Tapi hidupmu dipanggil bukan untuk kalah. Hidupmu dipanggil bukan untuk menyerah. Engkau harus masuk dalam kehendak Tuhan. Minta kehendak Tuhan pagi hari ini seperti Musa. Maka Tuhan bukakan segalanya. Pintu yang tertutup dibukakan. Segala hal yang mustahil menjadi Tuhan kerjakan. Luar biasa sakit penyakit pun disembuhkan. Engkau akan jadi orang-orang yang menang. Tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Berdoa seperti Musa. Mintalah kebijaksanaan dalam segala sesuatu. Maka hidupmu akan diberkati. Hidupmu akan jadi berkat. Engkau akan mewariskan warisan-warisan rohani kepada anak-anakmu. Engkau akan memiliki hati yang kuat. Engkau akan mengumpulkan hartamu di surga. Dan engkau akan jadi anak-anak Tuhan yang luar biasa. Nyanyikan pujian ini. Beda sama Tuhan. Hidup kita harus penuh dengan kesaksian. Hidup kita harus penuh dengan kesaksian. Amin. Saya dan saudara adalah bukti kebesaran Tuhan. Kami adalah bukti kebesaran Tuhan. Kami ada dalam dunia ini bukan untuk menjadi biasa-biasa saja. Ada misi yang Engkau berikan bagi setiap kami, menjadikan semua orang mengenal Tuhan, menjadikan seluruh bangsa mengenal siapa Engkau. Mereka boleh tunduk, sujud, bertelut di hadapan Tuhan. Taruh hati dalam hidup kami Tuhan.
bijaksana dalam kami membangun usaha kami, bijaksana dalam kami membangun keluarga kami. Berikan hati kami hati yang bijaksana. Ajar kami untuk kami mengerti kehendak Tuhan dalam hidup kami. Kami tahu Tuhan, seringkali iman kami terhimpit oleh persoalan. Seringkali iman kami terjepit oleh sakit penyakit. Tapi kami tidak mau jadi anak-anak yang seperti generasi stroberi. Kami tidak mau lembek, kami tidak mau lemah. Kami mau menjadi generasi yang kuat. Kami mau menjadi generasi yang menang. Bahkan kami mau jadi generasi yang lebih dari pemenang. Persoalan boleh datang silih berganti, sakit penyakit boleh mendera hidup kami silih berganti. Tapi pagi hari ini ada janji kemenangan Tuhan yang akan kami terima. Kami terima dengan iman, karena tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Kami menyembah Allah yang sama seperti yang disembah Musa. Kami menyembah Allah yang sama pagi hari ini. Jadi atas hidup kami, hidup yang berkemenangan, hidup yang sesuai dengan kehendak Tuhan, hidup yang bijaksana, menjadi milik kami semua pagi hari ini. Kami pulang sebentar Tuhan, tidak lagi dengan wajah yang lesu, tidak lagi dengan wajah yang tertunduk, tidak lagi dengan segala kelemahan kami Tuhan. Tapi kami mau pulang sebentar dengan semangat sampai akhir, yang akan limpahkan dalam hidup kami seperti Kau limpahkan kepada Musa. Kalau kami sudah mulai kehilangan pengharapan, bangkitkan semangat kami pada pagi hari itu, karena kami menyembah Allah yang luar biasa, Allah yang tidak pernah lelah menata hidup kami, Allah yang tidak pernah berhenti menolong kami. Dan janji-Mu ya dan amin. Hidup kami harus jadi berkat, hidup kami harus bisa menyelamatkan yang lain. Hidup kami adalah hidup yang bijaksana. Terima kasih Tuhan untuk pagi hari ini. Ada satu pelajaran yang indah yang Kau berikan dalam hidup kami Tuhan. Ajar kami untuk menghitung hari-hari kami Tuhan. Hari-hari ini adalah hari yang jahat. Berikan kami kebijaksanaan untuk mengatur segala sesuatu, sehingga kami tidak menjadi orang Kristen yang bodoh, tapi kami boleh berhikmat, bijaksana dalam menata hidup kami. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Roh Kudus, mampukan kami oleh kuasa Roh Kudus, agar hidup kami digerakkan oleh Roh Kudus. Penuhi kami Roh Kudus, agar kami selalu kuat, agar kami selalu sehat-sehat. Berikan kami kekuatan terus Tuhan. Kami tidak mampu secara manusia, tapi kami percaya Tuhan, ada kuasa yang mengalir pagi hari ini dalam setiap kami. Kuasa dari tempat yang maha tinggi, yang sanggup menembus segala sesuatu. Benteng-benteng keangkuhan dihancurkan, benteng-benteng persoalan dihancurkan. Ada kebenaran, kami terima kebenaran dengan iman pagi hari ini. Dalam nama Yesus, kami terima kebenaran itu. Haleluya. Amin. Itu saatnya selesai. Puji Tuhan, kita akan memberikan kesempatan kedua. Kita akan pujian Aku Ingin Selalu bagaikan Raja Wali. Aku ingin selalu
gereja, kata jemaat atau kata gereja, hari Rabu seperti biasa ada ibadah tengah minggu jam 5 sore, dan hari Sabtu ada ibadah pemuda remaja jam 5 sore dilanjutkan dengan latihan musik. Untuk hari Minggu seperti hari ini jam 7 dan sekolah minggu jam 7.45. Yang berulang tahun minggu ini yaitu Dewi Surbakti dengan Bapak Johan. Ya, tidak ada semua orangnya, bahkan istrinya lagi di Bandung ya. Doakan untuk pokok bangsa kita, Kota Indramayu, Kota Hoglis, jemaat yang sakit, jemaat yang tidak hadir, juga anak sekolah minggu, pemuda remaja yang akan ujian tengah semester, semua diberikan hikmat dan kesehatan supaya mereka bisa mengerjakan setiap ujian yang ada. Doakan juga untuk Bapak Ibu Gembala juga keluarga pastori. Laporan keuangan gereja untuk pengeluaran, ada pengeluaran itu untuk ujian 47.000, saldo akhir kas sekolah minggu 1.889.000, kas pemuda saldo akhir 1.411.000, kas pembangunan ada masuk dari Bapak Gembala 500.000, total akhir 8.065.000, kas diakonia 991.000, kas Natal 239.000, dana rasulas 3.250.000, dan dana sekolah minggu 2 juta. Terus yang ingin menabung silakan Ibu Sutina hadir, dan yang membayar iuran dana rasulas bisa ke Cilomi. Ya, pengumuman dari kami demikian. Saya serahkan kepada Bapak Ibu Gembala. Kita doakan untuk keluarga-keluarga yang sakit. Ibu Icong sakit, Ibu Alin juga sakit sehingga tidak bisa hadir, dan jemaat-jemaat lain yang ada bepergian keluar kota, kita doakan supaya mereka dijaga dan Tuhan, dan dalam keadaan lain juga untuk seluruh anak-anak kita yang mau UTS, baik yang ada di Hoglis maupun ada di luar kota yang bekerja. Ya Tuhan tolong ya. Terima kasih saudaraku. Kita bangkit berdiri, kita naikkan pujian selalu untukmu, selalu untukmu. Kiranya kita semua dapat berkat hari ini, dapat ibadah kita. Doakan Tuhan anak-anak
Engkau damai sejahtera